Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Jemaah sekalian, barakallahu fikum. Alhamdulillah kita kembali bertemu pada malam hari ini dalam satu acara yang semoga Allah berkahi karena kita sedang mengamalkan suatu perintah yang Allah wajibkan kepada kita. Dan perintah ini bukan untuk 1 atau 2 hari, tapi perintah yang diwajibkan sampai datangnya kematian. Yaitu perintah untuk menuntut ilmu, mempelajari tentang agama kita yang kita cintai, yang kita yakini kebenarannya, yang berusaha kita pahami, kita amalkan, dan kita pertahankan sampai malaikat maut mencabut nyawa. Semoga kita berharap apa yang kita lakukan ini Allah catat sebagai amal saleh yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Dan kita selalu berharap Allah melimpahkan taufik dan hidayah. Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, yang mudah dipahami, mudah diamalkan. Ya, jemaah sekalian, sebagaimana biasa dengan saya setiap Ahad yang ketiga, kita membahas tema buku yang berjudul 50 Sebab Doa Tidak Terkabul. Ya, 50 Sebab Doa Tidak Terkabul. Dan kali ini kita akan masuk kepada sebab yang ke-18. Ya, dari 50 sebab itu kita masuk ke sebab yang ke-18. Silakan bagi jamaah barangkali yang sudah memiliki bukunya, bisa dibuka di halaman 114. Di halaman 114 berkaitan dengan sebab yang ke-18. Kenapa doa belum Allah kabulkan? Yaitu bisa jadi karena tidak melaksanakan adab-adab ketika sedang berdoa. Ketika berdoa, tidak melaksanakan adab-adabnya. Sehingga Allah pun belum berkenan untuk mengabulkan seorang hamba. Ya, adab ini penting ya. Ketika kita melakukan berbagai macam ibadah, maka di situ ada adab-adab yang diajarkan oleh Allah dan Nabi SAW. Ya, adab bagaimana kita membaca Al-Quran, adab bagaimana kita bertamu, adab bagaimana kita berzikir, ya, adab bagaimana kalau kita misalnya masuk ke dalam masjid, bagaimana adab ketika keluar dari masjid, bagaimana adab ketika kita safar sebagai musafir, dan seterusnya. Banyak sekali adab-adab yang mesti kita pahami yang berkaitan dengan ibadah kita. Dan dengan adab tersebut, insya Allah, kalau kita lakukan ya sesuai syariat, maka tentunya peluang yang sangat besar akan mendapatkan pahala dan berkaitan dengan doa juga. Ternyata adab-adabnya juga ada. Dan adab-adab ini kalau kita kerjakan, maka tentu besar peluang untuk dikabulkannya doa. Ya. Nah, jemaah sekalian yang berbahagia, di antara adab-adab yang hendaknya kita lakukan, ya misalnya kita berwudu sebelum berdoa. Dan ini bukan hal yang wajib. Tidak mesti harus berdoa ketika akan berdoa. Ya, tetapi sebaiknya adab-adab seperti ini kita lakukan, yaitu berwudu sebelum berdoa. Atau kita melakukan sholat terlebih dahulu, baru setelahnya berdoa. Meskipun doa itu bisa kita panjatkan kapanpun, tanpa dimulai dengan sholat, tanpa dimulai dengan berwudu, ya bisa saja. Tapi kalau kita melakukan adab-adab yang lebih baik ini, maka tentunya sekali lagi bahwa peluang doa untuk dikabulkan akan lebih besar. Ya, jadi ketika kita akan berdoa, hendaknya kita berwudu dulu, baru berdoa, atau kita eh, kita mulai dengan sholat sunnah 2 rakaat. Kita mulai dengan sholat sunnah 2 rakaat, dan setelah selesai sholat, baru kita berdoa. Misalnya seperti itu ya. Dan ketika berdoa, hendaknya kita menghadap ke arah kiblat. Ini yang terbaik tentunya.
dan ini tidak wajib. Ya, jadi adab-adab ini yang saya sampaikan pada malam hari ini adalah sesuatu yang sifatnya tidak wajib, tetapi hanya sunnah yang sangat dianjurkan. Contoh berwudu tadi atau menghadap ke arah kiblat. Dan Nabi pun Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan beberapa kali. Ya, Rasul menghadap ke arah kiblat ketika beliau berdoa. Misalnya ketika beliau berada di kuburan. Berada di kuburan dan Rasul mendoakan penghuni kubur dan Rasul menghadapkan dirinya ke arah kiblat. Atau ketika beliau menunaikan ibadah umroh. Ya, menunaikan ibadah umroh ketika beliau berada di Safa dan Marwah. Ya, maka beliau berdiri di Bukit Safa dan di Bukit Marwah dan di situ beliau mengangkat kedua tangannya dan beliau menghadap ke arah kiblat, menghadap ke arah Ka'bah. Ya, itu dianjurkan dan disunahkan ya. Begitu juga ketika kita melemparkan jumroh. Ya, ketika melempar jumroh, maka kita pun menghadap badan kita setelah melempar jumroh, kita mengangkat kedua tangan kita menghadap ke arah kiblat. Ya, ada beberapa yang kita dapatkan di hadis ya bahwa Rasul seringkali melakukan doa-doa tersebut dengan menghadap kiblat. Ya, tentunya ada poin-poin yang mesti kita dahulukan atau kita prioritaskan. Meskipun andai kata seseorang tidak menghadap kiblat pun Allah akan kabulkan doa dan permintaan seorang hamba. Baik ya, jadi berwudu sebelum berdoa atau menghadap ke arah kiblat merupakan bagian dari adab dalam berdoa. Kemudian berikutnya seperti contoh menangis. Menangis ketika sedang berdoa. Karena kita menunjukkan ekspresi rasa kebutuhan. Ini yang paling penting jemaah sekalian. Ekspresi rasa butuh yang kita tunjukkan. Bagaimana kita bergetar badan, bergetarnya hati. Ya, kita tunjukkan ekspresi bagaimana rasa butuh kita, rasa harap kita kepada Allah. Wajah kita. Ya, ini bukan sandiwara ya. Betul-betul Allah tahu isi hati kita. Kita tunjukkan ekspresi, bahkan kita tunjukkan bahwa kita masa butuh sekali dengan kita menangis. Kita mengemis, kita merengek, kita meminta. Ini penting sekali jemaah sekalian. Ketika berdoa kita jangan malu-malu meminta kepada Allah. Jangan kita menghinakan diri kita di hadapan manusia. Tapi kita hinakan diri kita rendahkan diri kita menangis, kita tunjukkan ekspresi sebagai orang yang sangat butuh pertolongan kepada Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itu adab. Jangan sampai berdoa kepada Allah tapi terkesan seperti orang yang tidak butuh. Terkesan seperti orang yang asal-asalan. Terkesan seperti orang yang sembarangan. Nah, hal seperti ini tentunya dikhawatirkan Allah pun tidak memperkenankan doa seorang hamba. Karena Allah tahu secara hatinya, secara zahirnya, bahwa sebetulnya dia tidak terlalu berharap. Tidak terlalu berharap doanya akan dikabulkan. Nah, perlu diperhatikan ya, bahwa kita sekali lagi bukan meminta kepada makhluk, tapi kepada pencipta segala sesuatu. Allah Maha Kaya. Siapapun yang meminta kepada Allah tidak akan berkurang kekayaannya. Ya, manusia meminta, manusia tidak meminta, tetap Allah Maha Kaya. Kita ini fakir. Ya, sesungguhnya Allah Maha Kaya, sedangkan kita tuh fakir. Sangat membutuhkan bantuan. Manusia tidak punya kemampuan apa-apa. Makanya aneh sekali kalau ada manusia meminta kepada manusia. Manusia berdoa kepada manusia. Padahal manusia tidak bisa mengijabah doa. Manusia pun tidak bisa menghilangkan kemudaratan. Manusia pun tidak bisa memberikan manfaat kecuali dengan izin Allah. Ya, maka sekali lagi berwudu sebelum berdoa, kemudian menghadap ke arah kiblat ketika berdoa, ya, kemudian menangis ketika sedang berdoa, menunjukkan ekspresi rasa butuh kita kepada Allah. Orang yang menangis dalam doanya, dia teteskan air matanya, ya, kemudian dalam kondisi betul-betul dia khusyuk. Ya, khusyuk ketika sedang berdoa tadi. Dia tunjukkan ekspresi rasa takutnya. Dia tunjukkan rasa harapnya. Dia tunjukkan rasa butuhnya. Dia tunjukkan rasa cintanya, rasa rindunya kepada Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. Bagaimana mungkin Allah tidak akan ijabah doa seorang hamba? Ya, seperti itu adab-adab ini. Tapi kalau adab-adab ini tidak dilakukan, misalnya dia ya seperti orang yang sembarangan tadi.
seperti orang yang acuh tak acuh, seperti orang yang tidak merasa butuh. Nah, ini menjadi penghalang. Maka lakukan ya. Bisa jadi karena tidak melaksanakan adab-adab ketika sedang berdoa, akhirnya Allah tidak kabulkan doa seseorang. Kemudian berikutnya adalah dengan mengangkat kedua tangan. Kita mengangkat kedua tangan kita, ya. Ini menunjukkan bahwa kita sangat berharap agar doa itu dikabulkan. Mengangkat, membentangkan tangan ke langit adalah salah satu adab berdoa yang diharapkan bisa menjadi sebab dikabulkannya sebuah doa. Tidak mengangkat tangan ketika sedang berdoa, itu pun boleh. Allah tahu maksud kita. Bahkan kita tidak ucapkan, hanya di hati saja kita berdoa, Allah pun tahu. Di dalam hati, atau kita ucapkan dengan lisan kita, mau diangkat kedua tangan atau tidak diangkat kedua tangan, Allah maha mengetahuinya. Apapun yang terjadi pada diri hamba. Tetapi, sekali lagi, dengan kita mengangkat kedua tangan, ini merupakan salah satu adab yang terbaik. Mengangkat kedua tangan, dan kita tunjukkan sekali lagi ekspresi rasa butuh kita kepada Allah. Kita menangis, kita bergetar badan, bergetarnya hati, tunjukkan rasa rindu, rasa harap, rasa takut, ekspresi yang sangat disukai oleh Allah. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka. Dan mereka berdoa kepada Allah dengan rasa takut dan rasa harap. Rasa takut, rasa harap, rasa cemas. Nah, Allah yang menyatakan demikian dalam Al-Quran. Berarti ini perbuatan yang Allah sukai. Ya, maka angkatlah kedua tangan kita, dan tentunya kita harus mengetahui bahwa mengangkat kedua tangan ini dalam berdoa, ya tidak mesti pada semua doa. Adab mengangkat tangan ketika berdoa tidak mesti pada semua doa, pada semua situasi dan kondisi. Ya, coba kita perhatikan ya. Karena mengangkat kedua tangan ini disunnahkan ya. Terlebih-lebih ketika, tadi saya katakan, sesudah melempar jumroh, kita mengangkat kedua tangan dan menghadap ke arah kiblat, atau mungkin berdoa di sofa dan di marwah ketika kita umroh. Ya, ini pun mengangkat kedua tangan sambil menghadap ke arah kiblat, atau kita berdoa di antara azan dan iqamah. Ya, menunggu sampai dikumandangkannya iqamah, kita pun disunahkan mengangkat kedua tangan kita, dan seterusnya. Jadi pada waktu-waktu dan tempat yang mana Nabi pun mengangkat kedua tangannya, kita angkat kedua tangan kita. Tetapi ada kondisi-kondisi yang dimana kita tidak perlu mengangkat kedua tangan kita dalam berdoa. Nah, perhatikan ini, tidak perlu mengangkat kedua tangan karena memang tidak disyariatkan. Contoh, selesai kita sholat. Ketika selesai sholat, kita salam kanan dan kiri, maka kita membaca doa. Apa itu doanya? Istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Aku mohon ampun kepada Allah, aku mohon ampun kepada Allah, aku mohon ampun kepada Allah. Nah, ketika membaca istighfar ini, kita tidak mengangkat kedua tangan kita. Karena Rasul pun tidak mencontohkan ya perbuatan rutinitas yang Rasul lakukan setiap selesai sholat. Tapi beliau tidak mengangkat kedua tangan ketika membaca istighfar. Padahal istighfar itu doa. Setelah baca 3 kali, beliau baca lagi, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, dan seterusnya. Ya, ada paket zikir yang Rasul anjurkan untuk kita baca setiap selesai sholat. Nah, demikian. Jadi, ini contoh bahwa tidak perlu mengangkat kedua tangan, karena kita saksikan masih ada kaum muslimin yang mereka begitu selesai sholat, ya, selesai salam, langsung mereka angkat kedua tangannya. Langsung. Nah, ini sebetulnya tidak disyariatkan, ya. Karena Rasul tidak pernah mengangkat kedua tangannya ketika membaca zikir-zikir yang dibaca secara rutinitas setiap selesai sholat. Ya, begitu juga ketika kita masuk ke kamar mandi. Itu juga doa. Perhatikan, doa itu macam-macam. Masuk kamar mandi, bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Maka tidak usah kita mengangkat kedua tangan kita di situ. Atau keluar dari kamar mandi, kita baca ghufranaka. Karena memang tidak ada, kita dapatkan keterangan Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya.
Padahal itu rutinitas. Perhatikan ya, rutinitas. Kalau memang disyariatkan, tentunya Rasul mengangkat kedua tangan. Itu doa itu. Ya, begitu juga ketika masuk ke masjid. Masuk masjid, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allah maftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah, uh, Allah maftahli, ya Allah, bukakan bagiku pintu rahmat, pintu rahmatmu. Ya Allah, bukakan bagiku pintu rahmatmu. Doa. Tapi Rasul tidak mengangkat kedua tangan ketika masuk masjid itu. Begitu juga keluar dari masjid. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku mohon kepadamu karuniamu. Aku mohon kepadamu karuniamu. Tapi Rasul pun tidak mengangkat kedua tangannya. Nah, seperti itulah maksud saya. Jadi ada kalimat-kalimat doa yang dipanjatkan pada situasi dan kondisi tertentu. Tapi Rasul tidak mengangkat kedua tangannya. Maka kita pun tidak mengangkat kedua tangan. Ya, tapi pada waktu-waktu yang lain yang memang kita berdoa, yang memang di situ diperbolehkan, ya, atau disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan, maka kita mengangkat kedua tangan kita, ya. Nah, tolong diperhatikan perbedaannya seperti itu. Tidak usah kita angkat kedua tangan pada seluruh doa apapun, karena Rasul pun tidak pernah mencontohkan, sahabat pun tidak pernah mencontohkan. Ingat, pada doa-doa tertentu yang memang kita dianjurkan, disunahkan, diperbolehkan, maka kita angkat kedua tangan ini sebagai salah satu adab, ya, adab dalam berdoa. Kemudian berikutnya, adab-adab ketika sedang berdoa ini yang mestinya kita kerjakan, ya, supaya ada peluang yang besar untuk dikabulkan doa adalah kita mengulang-ulang doa. Doa yang kita baca itu kita ulang-ulang, itu diperbolehkan. Dan Rasul pun pernah melakukan hal seperti ini. Tidak masalah. Dan Rasul pernah mengulang-ulang doanya sebanyak 3 kali. Ya, diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Ya, ini sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk harapan, rasa ekspresi, rasa butuh yang tinggi. Jadi bukan sekedar mengangkat kedua tangan saja, ya, tapi juga mengulang-ulang doa tersebut merupakan juga salah satu bentuk ekspresi bahwa kita butuh sekali untuk dikabulkan. Ya, apalagi saat-saat genting-gentingnya, diulang lagi, ya digenting ya, peristiwa yang sangat mencekam, menakutkan, ya betul-betul sangat butuh pada waktu itu. Diulang-ulangnya doa ini juga merupakan salah satu adab dalam berdoa. Coba kita lihat ya, di bukunya ada, di halaman 115, Nabi SAW pernah beliau membaca firman Allah di dalam surah Ibrahim. Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Wahai Rabbku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan manusia. Berhala ini telah banyak menyesatkan manusia, maka barang siapa yang mengikutiku, sesungguhnya orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa yang mendurhakai aku, maka sesungguhnya engkau yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Dan juga Rasul membaca perkataan dari Nabi Isa. Tadi ini perkataan Nabi Ibrahim sebetulnya, ya, yang Allah nukilkan dalam Al-Quran. Sekarang perkataan Nabi Isa yang Allah nukilkan juga dalam Al-Quran, di mana beliau pernah membaca kalimat in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Ya, ketika Rasul menukil 2 ayat ini, pertama perkataan Nabi Ibrahim, yang kedua perkataan Nabi Isa. Ya, sebagai harapan dari kedua nabi ini agar ya Allah itu tidak memberikan azab kepada kaumnya. Karena 2 nabi ini mengharapkan Allah itu memberikan rahmatnya, memberikan hidayahnya, ya. Tapi bagaimana lagi, ternyata memang hamba-hamba itu tidak semuanya mau untuk mengikuti kebenaran yang dibawa oleh para nabi. Setelah Rasul membaca 2 ayat ini, ya, lalu Rasul mengangkat kedua tangannya. Kemudian Rasul mengangkat setelah menukil 2 surat ini, 2 ayat ini. Rasul mengangkat kedua tangannya dengan mengatakan, Ya Allah, Allahumma ummati ummati. Ya Allah, umatku, umatku. Diulang-ulang 3 kali sambil beliau menangis. Doa diulang-ulang sambil menangis. Ya, Allahumma ummati ummati. Allahumma ya Rab ummati ummati. Ya Rab ummati ummati. Ya Allah, umatku, umatku.
Karena ini peristiwa yang terjadi di zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Isa, di mana banyak sekali ya kaumnya yang tidak mau mengikuti dakwah mereka. Maka Rasul khawatir, ya Allah juga akan menimpakan azabnya kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengangkat kedua tangannya dengan mengatakan, Ya Rabb, wahai Tuhanku, umatku, 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 dan diulang-ulang 3 kali sambil menangis. Nah, ini cara ekspresi yang benar. Masya Allah, ya. Ini levelnya Nabi ini dan Rasul yang sudah jelas surganya. Dan Allah pun mencintainya. Tapi lihat bagaimana cara dia berdoa. Kita bagaimana berdoa kita? Kita bukan Nabi dan Rasul, dosa kita banyak. Amal kita sedikit. Tapi berdoa kok seperti orang yang tidak butuh. Rasul saja berdoa dengan menangis. Diulang-ulang 3 kali. Karena memikirkan umatnya. Karena beliau cinta kepada umatnya. Sayang kepada umatnya. Mengharapkan mereka itu selamat dunia akhirat. Maka ketika Rasul mengulang-ulang doa ini, Ya Allah umatku, umatku, artinya Allah hendaknya menyelamatkan umat beliau, dan beliau pun menangis, maka Allah pun berfirman, Wahai Jibril, pergilah kepada Muhammad, dan Allah maha mengetahui, ya. Dan kemudian, apa yang menyebabkan dia menangis? Tanyakan kepadanya. Wahai Jibril, tanyakan kepada Nabi Muhammad SAW, apa yang menyebabkan dia menangis? Sebetulnya Allah tahu. Tapi Allah mengatakan demikian. Maka Jibril pun pergi mendatangi Rasulullah SAW dan menanyakannya. Maka Rasul kemudian memberitahu Jibril dan Allah pun maha mengetahui. Ya. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Wahai Jibril, pergilah kepada Muhammad dan katakanlah kepadanya, sesungguhnya kami akan menjadikan kamu ridho di dalam persoalan umatmu dan kami tidak akan berlaku buruk terhadapmu. Sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa kami akan menjadikan kamu ridho di dalam persoalan umatmu dan kami tidak akan berlaku buruk terhadapmu. Allahu Akbar. Jadi kita ini selamat jamaah sekalian dengan sebab apa? Dengan sebab syafaat Nabi Muhammad SAW. Beliau inilah yang menjadikan kita akhirnya mendapatkan hidayah dengan sebab beliau. Pemberi hidayah Allah. Tapi dengan sebab beliau, kita mendapatkan hidayah. Dengan sebab beliau, kita mendapatkan keselamatan. Dengan sebab beliau, kita diberikan kemudahan. Dengan sebab beliau, kita menjadi orang yang pertama dihisap pada hari kiamat. Menjadi orang yang pertama, ya umat yang pertama untuk melewati sirat. Dan semoga kita pun yang menjadi umat beliau yang pertama masuk ke dalam surga. Meskipun Nabi yang terakhir, kitab suci terakhir, dengan umat yang terakhir. Tetapi Allah angkat derajat umat Nabi Muhammad SAW nanti di akhirat. Karena Rasulnya itu yang mulia. Rasulnya itu yang memiliki derajat yang tinggi. Sehingga umatnya terangkat. Sehingga meskipun di dunia itu paling akhir, tapi di akhirat nanti yang paling pertama. Yang paling pertama dipersilahkan untuk masuk surga. Yang pertama kali masuk Nabi Muhammad SAW, kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, lalu sahabat-sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansar dan seterusnya dan seterusnya. Ya, nabi dan umat-umat yang lain itu belakangan. Skala prioritas untuk masuk surga itu adalah Rasulullah dan umatnya. Ini merupakan suatu kehormatan yang luar biasa. Karena Allah cinta kepada nabinya. Kalau kita sih ya apa yang kita miliki? Ya, banyak ngeyelnya, banyak bandelnya, banyak maksiatnya. Kalaupun sudah beribadah, banyak sekali kesombongannya. Ya, nauzubillah min dzalik. Ya, meskipun kita sudah bertaubat, tapi kita melakukan lagi perbuatan sedosa, sudah bertaubat kembali melakukan kesalahan. Nah, inilah kita ya. Tapi subhanallah kita melihat tidak sedikit kaum muslimin yang berbangga-bangga dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan itu ujub. Ujub itu bisa menjadikan amal hilang seketika. Dan ujub termasuk perbuatan syirik kecil, dosa besar. Berbangga-bangga dengan apa yang telah dilakukan, dan bahkan berani-berani memastikan bahwa dia pasti selamat, dan dia pasti bisa memberikan syafaat kepada golongannya, kepada kaumnya. Nauzubillah ya. Baik. Jadi kita kembali kepada pembahasan kita, bahwa
Nabi pun SAW pernah mengangkat kedua tangannya dan berdoa, dan beliau pun menangis, dan diulang-ulang 3 kali dalam doanya itu. Maka kita lakukan juga seperti ini. Ya, kita juga menangis. Menangis pun termasuk salah satu adab dalam berdoa. Ya, saya ulang lagi ya. Berwudu sebelum berdoa, kemudian menghadap ke arah kiblat ketika sedang berdoa, menangis ketika sedang berdoa, mengangkat kedua tangan dalam berdoa, mengulang-ulang doanya, memperlihatkan kepada Allah ekspresi rasa takut, rasa harap, rasa butuh. Nah, kalau gini kita lakukan, jamaah sekalian, tentunya timbul kekhusyuan. Ya, konsentrasi penuh. Khusyuk, konsentrasi. Nah, ini menjadikan peluang yang sangat besar. Ya, doa itu akan dikabulkan. Dan Nabi SAW bersabda, La yalijun nar rajulun baka min khasyatillah. Tidak akan masuk neraka seseorang yang menangis karena merasa takut kepada Allah. Tidak akan masuk neraka seseorang yang menangis karena dia merasa takut kepada Allah. Tidak akan masuk neraka seseorang yang menangis karena dia merasa takut kepada Allah. Dan menangis ini bisa diwujudkan dalam berbagai macam kesempatan. Di antaranya ketika berdoa. Subhanallah. Kapan kita menangis jamaah sekalian kepada Allah? Kapan kita menangis dengan hati yang bergetar, dengan kulit yang merinding, dengan air mata yang bercucuran? Kapan kita pernah seperti itu? Pernahkah kita berdoa dengan menangis, meneteskan air mata, dengan kulit merinding, dengan air mata bercucuran, dengan hati yang bergetar? Ini adab. Makanya kita lihat, ya, Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan orang-orang saleh setelahnya, para ulama juga, yang mereka kok cepat sekali dikabulkan doanya. Karena mereka berdoa seperti ini. Karena mereka berdoa tuh sungguh-sungguh, serius gitu loh, konsentrasi dalam berdoa. Tidak asal-asalan, matanya kemana-mana, tangannya kemana-mana, menoleh-noleh, matanya ke atas, melihat sesuatu. Nah, ini menjadikan doanya tidak dikabul. Makanya inilah salah satu sebab kenapa bisa jadi ada orang-orang yang tidak dikabulkan doanya. Maka marilah ya, saya mengajak diri saya pribadi dan kaum muslimin yang menyaksikan kajian kita ini via Zoom, marilah kita berdoa itu dengan serius, dengan fokus, konsentrasi, dan kita angkat kedua tangan kita pada tempat-tempat yang atau waktu-waktu yang memang kita disunahkan untuk mengangkat kedua tangan, dan kita menangis di situ. Teteskan air mata kita, getarkan hati kita, teteskan air mata kita, tunjukkan rasa butuh kita kepada Allah, dan kita ulang-ulang doa kita. Ya, misalnya kita berdoa untuk diri kita dan orang tua kita. Allah maghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allah maghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allah maghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita ulang-ulang 3 kali. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Dan rahmati mereka berdua, ya Allah, sebagaimana mereka telah mendidikku ketika aku masih kecil. Ya Allah, ampuni dosaku dan kedua orang tuaku. Dan rahmati mereka berdua, ya Allah, sebagaimana mereka telah mendidikku di waktu kecil. Ulang lagi, diulang lagi. Kita mendoakan diri kita dan orang tua kita. Atau mungkin doa-doa yang lain. Kita mendoakan kaum muslimin di Palestina, kita mendoakan kaum muslimin di Sudan, kita mendoakan kaum muslimin mungkin di Syria dan lain-lain tempat. Apa saja yang kita minta kepada Allah, jika ditunjukkan dengan ekspresi adab berdoa ini, maka kita lihat nanti hasilnya luar biasa. Beda memang. Ya, ini bukan teori ya, bukan dongeng, tapi coba kita buktikan. Ya, ini salah satu penyebab kenapa mungkin doa selama ini belum dikabulkan. Tapi meskipun dengan ekspresi begini, andai kata ya, ini betul-betul ada seorang muslim yang ekspresi dia bernangis, dia berdoa, mengangkat kedua tangan, dia ulang-ulang doanya, dia berwudu terlebih dahulu, dia menghadap kiblat, Masya Allah, betul-betul ekspresinya, dia fokus, konsentrasi, andai kata nih, adab-adabnya semuanya dia kerjakan. Wah, luar biasa kan? Tapi ternyata tidak juga dikabulkan doanya.
Kenapa? Kan adab-adab ini sudah dilakukan. Ternyata dia makan dari nafkah yang haram. Misalnya begitu. Ya, makanannya mungkin haram. Atau nafkahnya yang haram. Ya bagaimana? Pakaiannya haram. Nah ini jangan jangan kita ini fokus kepada satu ya. Satu sebab ya. Satu sebab tidak terkabulnya doa. Karena masih ada sebab-sebab yang lain. Jangan kita fokus kepada adab-adab dalam berdoa, kita pelajari, oh begini ya, angkat tangan, oh gini, hadap kiblat, oh begini dengan berwudu terlebih dahulu, oh gini kita ulang-ulang doanya, kita menangis, tunjukkan ekspresi, rasa butuh, segala macam, tapi ternyata hartanya, duitnya dari nafkah yang haram. Bagaimana? Atau mungkin dia belum juga bertobat kepada Allah, masih banyak dosa-dosa yang dia kerjakan. Atau penyebab-penyebab yang lain. Nah ini kita kan sudah masuk kepada sebab yang ke-18 hari ini. 18 ini. Coba kita lihat dari nomor 1 kemarin. Sebab pertama sampai 17. Ya, setelah 18 ini ada lagi sampai 50. Jadi maksud saya, jangan kita ini fokus kepada adab saja dalam berdoa. Adabnya mungkin sudah bagus. Tetapi ternyata punya penghalang-penghalang yang lain. Ya tentunya kita hilangkan semuanya. Kalau kita memang ingin dikabulkan doanya, hilangkan semuanya. Ini ikhtiar kita, maksimal loh, mati-matian ini. Habis-habisan kita dalam masalah ini. Karena doa itu senjata kita. Senjata orang-orang beriman. Kita untuk dunia saja mati-matian. Masa untuk akhirat, untuk agama kita, untuk kebahagiaan kita, untuk keselamatan kita, untuk segala macam kebaikan kita. Itu doa ini. Masa kita asal-asalan? Masa kita berikan penghalang-penghalang sehingga doa pun tidak dikabulkan? Yang penting kita berusaha sajalah. Kita berusaha secara maksimal untuk menghilangkan penghalang-penghalang tersebut. Ya, adapun hasilnya kita serahkan kepada Allah. Tapi Allah tidak akan mungkin mengingkari janjinya. Yakinilah jemaah sekalian. Saudaraku, ikhwan dan akhwat, yakinlah Allah itu maha mendengar. Yakinlah Allah itu maha melihat. Yakinlah Allah itu maha mengetahui. Yakinlah Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Yakin. Allah tidak akan mungkin mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mungkin mengingkari janjinya. Pasti akan dibuktikan janjinya itu. Kita akan merasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana pengalaman spiritual kita. Semakin dekat kepada Allah, semakin benar sesuai syariat, semakin benar sesuai Quran dan Sunnah, semakin benar tauhid dan ibadahnya, kita lihat hasilnya. Hasilnya pasti akan terlihat. Akan kita rasakan. Akan kita ketahui. Cuman masalahnya kita tidak, barangkali kurang yakin, itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak mengikuti bagaimana caranya, kiatnya, supaya memudahkan kita mendapatkan tambahan-tambahan rahmat berikutnya. Rahmat Allah itu sangat luas. Wa rahmati, ya, dan rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Wa rahmati wasi'at kulli syai'. Kata Allah, rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Ketika Allah kabulkan permintaan kita, itu rahmat. Rahmat itu kasih sayang Allah. Karena Allah melihat memang hamba ini butuh kepada permintaannya. Tapi terkadang ada orang yang dia tidak punya penghalang-penghalang sebetulnya untuk dikabulkan doa. Tidak punya penghalang. Dia orang soleh, dia orang bertakwa. Tapi Allah pun terkadang belum mengabulkan doanya. Itu pun rahmat. Atau mungkin tidak dikabulkan sama sekali. Itu pun rahmat. Karena rahmat Allah itu seluruhnya baik. Rahmat itu artinya seluruh kebaikan. Seluruh nikmat apapun namanya rahmat. Baik rahmat di dunia dan rahmat di akhirat. Ya, ini khusus ya, sekali lagi kepada orang-orang yang memang dia soleh, dia bertakwa, Allah mencintainya, dia benar cara beragamanya. Andai kata belum dikabulkan, itu pun bagus. Karena Allah sedang menguji keimanannya. Pasti ada kebaikan.
Ya, tapi kita jangan merasa pede dulu ya. Sepertinya doa saya belum dikabulkan ini karena saya sedang diuji kayaknya. Pede sekali kita. Saya kayaknya sedang diuji oleh Allah. Karena peringkat level saya itu sudah mendekati level derajat yang sangat tinggi. Makanya doa saya ini belum dikabul-kabulkan juga. Berarti Allah sedang menguji saya sebagaimana para nabi juga diuji. Ya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Anda siapa? Coba membaca diri, cermin dulu. Punya nggak cermin di rumah? Kita merasa malu untuk berbicara seperti itu. Saya ini belum dikabulkan doa karena saya termasuk orang-orang yang dekat kepada Allah. Siapa yang mengatakan demikian? Buktinya saya punya banyak pengikut, ribuan pengikut saya. Banyaknya pengikut ribuan, tidak ada jaminan bahwa Anda itu soleh. Banyaknya pengikut ribuan yang datang di majelis taklimnya, yang ditampilkan di followersnya, di sosial medianya, pengikutnya 5 juta, pengikutnya 3 juta, followersnya itu. Tidak ada jaminan kalau dia itu hamba Allah yang Allah cintai. Perhatikan ini. Tidak ada jaminan. Siapa yang mengatakan dia termasuk orang yang Allah cintai? Kalau Rasulullah dan para sahabat jelas. Justru kalau dia merasa seperti itu, dia berarti ujub, sombong. Dan tidak ada jaminan kalau doanya akan dikabulkan. Justru Allah itu senang kepada hamba yang sebetulnya dia tidak dikenal. Tapi dia bertakwa. Tidak dikenal sama manusia. Terkenal di langit, tapi tidak terkenal di bumi. Itu Allah cintai. Allah tidak akan mungkin menyalahi janjinya. Dan Allah melihat siapa di antara manusia yang bersungguh-sungguh berjuang, berkorban. Ya, bahkan Rasul menyebutkan bahwa ya sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang innallaha yuhibbut taqi al-ghani al-khafi. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang merasa cukup, merasa qanaah, merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya, dan Allah mencintai hamba yang tersembunyi. Tersembunyi hamba itu. Orang tidak tahu kalau dia itu orang bertakwa. Sebetulnya dia bertakwa, tapi dia tidak mau menunjukkan ketakwaannya. Orang tidak tahu kalau dia itu sebetulnya orang yang Allah cintai. Sebetulnya dia itu orang-orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah. Tapi manusia tidak tahu siapa dirinya. Karena dia pun tidak mau untuk ya menampilkan dirinya. Subhanallah. Satu perumahan tidak ada yang tahu. Satu kota tidak ada yang tahu. Satu negara pun tidak ada yang tahu. Bisa jadi dialah orang yang terbaik. Tapi orang tidak mengetahui. Karena dia suka menyembunyikan ketakwaannya. Tidak mau menunjukkan bagaimana kesolehannya. Bagaimana ibadahnya. Bagaimana rasa takutnya. Subhanallah. Ini yang mesti kita lakukan jemaah sekalian. Ya, karena semakin hari semakin banyak sih ya, kita lihat di sosial media terutama orang-orang yang ingin menunjukkan bagaimana kesolehannya, bagaimana ketakwaannya, bagaimana dakwahnya. Ini fitnah loh. Fitnah yang bisa menimpa para ustadz juga bisa. Karena yang ditampilkan dakwah itu dakwah yang berkaitan dengan dirinya. Bagaimana dia berdakwah ke sana, dia berdakwah ke sini, ada tim-timnya yang dibawa. Timnya selalu bersama dia. Sehingga apapun yang sedang dia kerjakan, selalu ada, ya, selalu ada orang-orang yang menginformasikan kepada umat. Subhanallah. Dakwah itu kepada Allah, bukan kepada diri sendiri. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, katakanlah, inilah jalanku, hadhihi sabili, inilah jalanku, inilah jalan dakwahku. Aku mengajak kalian, aku dan pengikutku mengajak kalian kepada Allah di atas ilmu dan keyakinan. Mengajak kalian, aku dan para pengikutku. Ini Rasul diperintahkan oleh Allah ya. Katakan pada mereka, inilah jalanku.
jalan tauhid, mengikuti sunnah. Aku dan para pengikutku mengajak kalian kepada Allah, bukan mengajak kepada diri sendiri, mengajak kepada organisasi, mengajak kepada golongan kelompok. Bukan begitu dakwah. Nah, ini bisa melebar pembahasan kita jadi ke situ ya. Ya, karena kita lihat fenomena yang ternyata yang rusak itu ternyata bukan hanya oknum-oknum dari kaum muslimin saja, tapi juga ada oknum-oknum dari yang mengaku sebagai pendakwah, yang merusak citra pendakwah terang-terangan. Ya Allah, malu kita. Kita bukan pelakunya, tapi kita akan mendapatkan ya mendapatkan apa ya? Ucapan-ucapan yang mungkin ada orang yang menyamaratakan begitu. Kita tidak seperti mereka, pemahaman juga berbeda, tapi orang banyak menyamaratakan, ya sama sajalah. Nauzubillah ya. Jadi dakwahnya bukan mengajak kepada Allah, tapi mengajak kepada dirinya supaya dia semakin terkenal, semakin populer. Ya berarti nggak ada keikhlasan. Bagaimana orang seperti ini kalau berdoa bisa dikabulkan? Meskipun dia melakukan adab-adab dalam berdoa, tetapi kalau dia mengajak kepada dirinya, bukan mengajak kepada Allah. Dakwah itu mengajak orang manusia, umat kepada Allah, bukan kepada dirinya. Perhatikan saya itu hebat. Perhatikan saya. Kita gak ada apa-apanya, ya Allah. Kenapa kita disyuting terus? Kenapa kita harus diposting terus wajah kita? Di mana kita berada? Dengan kondisi keluarganya, dengan kondisi aktivitas makan. Lagi makan saja ada postingannya. Untuk apa? Nggak ada kaitan dengan dakwah ini. Kita berdakwah mengajak orang kepada Allah, bukan mengajak untuk makan atau menampilkan makanan-makanan yang enak supaya umat melihat. Bagaimana umat melihat enak tuh ustaznya lagi makan? Makannya enak-enak lagi. Kita nggak bukan begitu cara berdakwah ya. Tapi berdakwah itu menyampaikan Quran Sunnah kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan menunjukkan sesuatu yang sifatnya pribadi. Tunjukkan yang kita dakwahkan itu adalah ayat Quran dan hadis. Sampaikan, getarkan hati orang lain agar mereka takut kepada Allah. Ya, bukannya makan-makan kita ditunjukkan, kemana kita jalan, berenang di pantai, pakai pesawat segala macam. Untuk apa ini semua? Khawatirnya niatnya sudah berubah. Dia khawatirkan ya. Ya, Toib. Kita agak menyimpang ini, karena memang ya seperti itulah yang kita lihat ya. Toib, kita kembali kepada bukunya. Adab dalam berdoa, ya, di halaman 117. Halaman 117 ya. Lihat bagaimana Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah mengatakan apabila ya malam mulai gelap, maka Muhammad bin Wasi', ulama besar di zaman tabi'in rahimahullah, beliau mengatakan, Imam Ibnul Jauzi ini, bahwa apabila sudah masuk waktu malam yang gelap, maka Muhammad bin Wasi' pun menangis. Menangis dia di waktu malam. Dan di sela-sela tangisannya dia mengatakan, celakalah aku, karena dosa-dosa yang kuhitung-hitung dosa-dosa ini, ya, dan karena lembaran amal yang telah terisi penuh dengan dosa. Celakalah aku dengan dosa-dosa yang aku lakukan. Sementara Tuhanku telah mengetahui hal itu, dan tidak ada satupun yang tersembunyi baginya. Maka karena tangisan yang beliau lakukan, seringkali rasa malunya beliau kepada Allah karena dilihat dalam kondisi sedang berdosa, padahal beliau ulama loh, ahli ibadah loh. Ya, tapi beliau menunjukkan ekspresi rendahnya, menghinakan diri di hadapan Allah. Maka Allah menjadikan doa beliau Muhammad bin Wasi' selalu dikabulkan. Ini rahasianya. Kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, doa beliau selalu dikabulkan. Kenapa? Karena beliau suka menghinakan dirinya di hadapan Allah dan suka menangis di waktu malam dengan ketakutan yang luar biasa. Beliau tunjukkan adab-adab dalam berdoa.
Beliau menangis dalam berdoa, celaka aku dengan dosa-dosa yang telah aku hitung-hitung, ternyata banyak sekali. Amal-amal sedikit, dosa-dosa banyak. Bagaimana kehidupan setelah kematian? Sedangkan Allah selalu mengetahui apa yang telah aku kerjakan. Tidak ada satu pun yang tersembunyi baginya. Tidak ada kesombongan. Kenapa ya? Kok manusia bisa sombong? Apa yang mereka miliki? Apakah mereka menciptakan langit dan bumi? Tidak ada kesombongan, lihat bagaimana. Selalu menghinakan diri ketika berdoa itu meratap dia. Meratap dalam berdoa. Menangis, mengemis, ya, meneteskan air mata. Maka dengan sebab ini, kata Imam Ibnu Jauzi, maka doanya pun selalu dikabulkan. Nah ini yang perlu kita contoh ya. Ya bagaimana subhanallah, adab-adab itu sangat penting sekali dalam melakukan doa. Begitu juga berikutnya Abdurrahman bin Mahdi. Di bukunya ada ya. Abdurrahman bin Mahdi berkata, aku tidak pernah bergaul dengan seseorang yang lebih lembut hatinya daripada Sufyan Ats-Tsauri. Ya, jadi ulama melihat ulama. Abdurrahman bin Mahdi ini ulama. Beliau melihat ulama lain, gurunya, Sufyan Ats-Tsauri. Aku pantau dia dari satu malam ke malam yang lain. Dilihat satu malam ke malam yang lain. Maka ternyata ia tidak tidur, kecuali hanya di permulaan malam. Di awal-awal malam, beliau tidur. Lalu dia bangun malam untuk ibadah. Dan beliau bangun dengan terguncang-guncang dalam kondisi cemas dan bergemetar ketakutan. Dan ia pun berteriak, neraka, 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 neraka. Ingatanku pada neraka telah menyibukkanku dari tidur dan syahwat. Allahu Akbar, walillahilhamd. Bangun malam, tidur sebentar saja di awal malam. Bangun malam dia teriak-teriak, neraka, neraka, neraka. Ini menyebabkan aku tidak bisa tidur dengan nyenyak. Ingatanku pada neraka telah menyibukkanku dari tidur dan syahwat. Lalu dia pun berwudu dan berdoa kepada Allah. Coba perhatikan doanya. Allahumma innaka alimun bihajah. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui segala kebutuhanku. Tanpa ada yang harus memberitahu. Engkau tahu semua kebutuhanku. Dan aku tidak memohon kecuali hanya memintamu membebaskanku dari neraka. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui segala kebutuhanku, tanpa ada yang harus memberitahu. Allah sudah tahu semua kebutuhannya. Dan aku tidak memohon kecuali hanya memintamu membebaskanku dari api neraka. Tuhanku, ya Allah, ya Rabbi, kecemasan telah membuatku menjadi orang yang perasa, mudah tersentuh. Dan itu adalah salah satu nikmat yang telah Engkau berikan kepada aku. Wahai Tuhanku, ya Rabbi, seandainya aku punya alasan yang kuat untuk mengasingkan diri dari manusia, niscaya aku pun tidak akan bergaul dengan manusia sekejap pun. Sesudah itu, setelah dia berdoa, ya, dia pun sholat dan menangis hingga tidak bisa membaca Quran, ya, tidak bisa melanjutkan bacaan Qurannya. Dan aku pun, kata Abdurrahman, ya, Abdurrahman bin Mahdi di sini, bahwa dia mengatakan, setelah dia menceritakan ini, aku pun pada waktu itu tidak dapat mendengarkan bacaannya, karena dia menangis terus ya, karena tangisannya menjadi-jadi, dan aku tidak sanggup melihatnya karena rasa malu dan segan kepadanya. Ini ulama nih, ini baru ulama. Ya, mencontohkan rasa takutnya kepada Allah, mencontohkan rasa takutnya. Dia takut dengan neraka ini. Ini ulama besar di zaman tabi'in. Imam Amirul Mukminin fil hadis. Pemimpin orang-orang beriman dalam ilmu hadis. Sebelum adanya Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan lain-lain. Seorang ulama besar, ahli hadis. Sebelum adanya Imam Ahmad. Ya, sudah ada nih Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama besar di zaman tabi'in dan disebut sebagai Amirul Mukminin fil hadis, pemimpin orang-orang beriman dalam ilmu hadis. Tapi lihat bagaimana rasa takutnya, malu kita ini. Kita kajian seperti ini aja udah merasa hebat banget ya. Baik ustadznya maupun jamaahnya, barangkali begitu. Mohon maaf ya, barangkali begitu. Sudah merasa hebat banget. Oh, saya ikut kajian. Oh, saya mengajarkan kajian. Oh, saya mengisi kajian. Malu kita dengan diri kita sendiri. Coba bandingkan, baca dong. Bagaimana ulama-ulama terdahulu atau ulama-ulama di zaman sekarang. Luar biasa.
rasa takut mereka kepada Allah. Bagaimana berdoa mereka, selalu penuh dengan tangisan-tangisan. Bergetar hati mereka, merinding badannya, meneteskan air mata dalam berdoa. Penuh rasa harap dan rasa takut, rasa cemas, takut dengan siksa neraka, takut dengan siksa kubur. Berdoa, menangis, meminta sorga. Sedangkan kita bagaimana? Merasa yakin sekali, merasa aman dari azab Allah. Tidak boleh kita merasa aman dari azab Allah, jemaah sekalian. Seharusnya kita tuh takut akan dosa-dosa yang begitu banyak. Seharusnya kita takut dengan kematian dalam kondisi belum bertaubat. Seharusnya kita takut kepada Allah kalau akhir kehidupan kita mendapatkan su'ul khatimah. Seharusnya kita takut dengan pedihnya sakaratul maut. Seharusnya kita takut dengan azab kubur setelah kematian nanti. Seharusnya kita takut dengan huru-hara nanti pada hari kiamat. Seharusnya kita takut kalau Allah menolak amal-amal yang telah kita kerjakan. Seharusnya kita takut kalau dikumpulkan nanti pada hari kiamat bersama orang-orang yang mendapatkan azab dari Allah. Adakah kita sudah memiliki hal seperti itu? Kajian seperti ini adalah salah satu cara terbesar agar kita bertambah iman, bertambah rasa takut, bertambah lembut hati kita ini. Kajian itu fungsinya itu. Bertambah ilmu, iya. Bertambah paham tentang cara beragama, iya. Tapi jangan salah, kita juga punya target, bertambah rasa takut, bertambah rasa harap kepada Allah, bertambah ya keimanan, bertambah lembutnya hati, bertambah semangat untuk bisa mencapai keistiqomahan. Itu hasil ngaji. Bertambah lebih baik akhlak kita. Bertambah kuat tingkat keyakinan kita. Semakin termotivasi untuk menjadi lebih baik. Itu hasil ngaji. Bukan sekedar ngaji selesai, tutup, selesai. Catatan ada, bukunya ada, selesai. Begitu saja, hambar sekali. Hambar sekali. Tidak ada tambahan-tambahan. Padahal kita inginkan keberkahan. Kering. Ya, kering mata ini dari air mata yang mengalir. Jarang menangis ketika tumbuh rasa takut kepada Allah. Jauh sekali hati ini dari rasa takut kepada Allah. Malu ketika kita mengaku sebagai muslim, sebagai mukmin, sudah ikut sunnah, ikut manhaj salaf. Tapi kondisi kita masih seperti ini, berjalan di tempat. Berjalan di tempat. Kurang tambahan-tambahan iman, ilmu, dan amal. Subhanallah. Malu kita ini. Sudah diberikan hidayah, diberikan taufik, diberikan kemudahan, diberikan rahmat, diberikan kesehatan, diberikan macam-macam bentuk kebaikan-kebaikan dari Allah. Seharusnya kita semakin bersyukur kepada Allah atas segala nikmat tersebut, sehingga kita semakin lebih baik kondisi agama kita. Memang kita tidak bisa seperti Nabi dan Rasul. Kita nggak bisa seperti para sahabat. Kita nggak bisa seperti para ulama-ulama yang luar biasa hebatnya. Tapi paling tidak kita lebih baiklah kondisi kita dibandingkan hari-hari sebelumnya. Hari ini harus lebih baik dibandingkan hari kemarin. Dan hari esok harus lebih baik dibandingkan hari ini. Dari sisi iman kita, ilmu kita, amal kita, rasa cinta kepada Allah, rasa takut kepada Allah, rasa rindu kepada Allah. Semuanya harus lebih baik. Akhlak kita harus lebih baik, ibadah kita harus lebih baik. Itu target. Kalau bisa seperti ini hasilnya, maka sukses ngaji kita selama ini. Bukan selesai buku ini, selesai buku ini, selesai kitab ini, selesai kitab ini. Ngaji sama ustadz ini, ngaji sama ustadz ini. Yang offline maupun online. Tapi mana hasilnya? Perubahan. Baca Quran masih berantakan. Ini mohon maaf ya, karena kita melihat pada diri kita maupun teman-teman yang lain. Hanya mengandalkan apa yang mereka datangi, mereka hadir, mereka mendengarkan. Lalu setelah itu apa? Amal. Ilmu bukan tujuan kita. Tujuan kita itu amal. Ilmu itu sarana untuk beramal. Bukan ilmu yang diperbanyak, dibaca, didengar, dihadiri, kajian majelis ilmu di mana-mana. Tapi amalnya tidak bertambah. Dosanya justru bertambah. Tapi yang sedikit ini justru dibangga-banggakan. Kami sudah
jelas mendapatkan keselamatan. Dari mana Anda mengetahui? Jadi mohon maaf ya, sekali lagi kita bicara masalah hasil kajian yang kita adakan dengan online ini maupun kita datangi kajian-kajian secara offline. Cobalah kita evaluasi kembali. Bagaimana peningkatan-peningkatan yang sudah kita miliki? Bagaimana ibadah kita? Bagaimana pemahaman agama kita? Bagaimana bacaan Al-Quran kita? Karena masih banyak kaum muslimin yang sudah mengikuti sunnah, ngaji di mana-mana, tapi bacaan Qurannya masih berantakan. Dan tidak mau berubah, tidak mau dia belajar. Meskipun dia sudah, alhamdulillah sudah berubah, sudah bertaubat, sudah berhijrah, meninggalkan kesyirikan dan kebid'ahan. Tapi bagaimana peningkatan setelah itu? Ada follow up. Ketika mendengarkan kajian seperti ini saja, mohon maaf ya, afwan. Ketika mendengarkan kajian seperti ini saja, apakah semuanya serius, konsentrasi penuh? Atau sambil makan, sambil ngobrol? Bagaimana bisa berkah ilmunya? Saya tidak tahu bagaimana kondisi jamaah yang mendengarkan kajian online seperti ini. Tapi andai kata ya, dan andai kata mendengar kajian seperti ini hanya sambil lalu saja, sambil tidur-tiduran, sambil ngantuk-ngantuk, sambil makan, sambil ngobrol, sambil... Ya gimana bisa berkah ilmunya? Kita harus konsentrasi, minta sama Allah. Allah manfa'ni bima alamtani, wa alimni ma yanfa'uni. Ya Allah berikan manfaat atas ilmu yang telah engkau ajarkan kepadaku. Dan berikan manfaat kepadaku atas apa yang telah engkau ajarkan kepadaku. Berikan keberkahan. Berkahnya ilmu, berkahnya amal, berkahnya iman. Itu menjadikan kita mudah untuk berubah. Barokah. Yang kita cari di dunia ini apa sih? Keberkahan. Berkahnya iman, ilmu, dan amal. Berkahnya hidayah sunnah yang sudah kita dapatkan itu berkah. Berkah itu artinya ziyadatul khair. Bertambah kebaikan, bertambah kebaikan, bertambah kebaikan. Menjadi lebih baik lagi. Kita ceritakan tadi kisah-kisah para ulama. Bagaimana Muhammad bin Sirin, bagaimana Muhammad bin Wasi' misalnya, bagaimana ya Sufyan Ats-Tsauri. Semua kisah-kisah orang-orang soleh ini kan dalam rangka untuk apa? Untuk menjadikan kita semakin termotivasi menjadi lebih baik lagi. Ya, mungkin sampai di sini ya. Terlalu panjang saya menyampaikan ini karena kita harus membuka waktu untuk kita bersoal jawab ya. Mudah-mudahan bisa dimaklumi dan dimaafkan ya. Semoga kita dalam rangka untuk saling mengingatkan saja sebetulnya, saling mengingatkan ya, saling menasehati. Dan saya bukanlah orang yang terbaik, saya juga butuh dinasehati dan diingatkan. Sama-sama kita berusaha untuk istiqomah di atas kesabaran, kita istiqomah di atas kebenaran ya, sehingga Allah pun akhirnya semakin menambahkan taufik dan hidayah kepada kita semua. Demikian. Silakan barangkali ada yang mau bertanya. Wallahu a'lam bissawab. Oke, syukron Ustaz atas materi yang sudah disampaikan. Kita lanjutkan ke sesi yang kedua, ini sesi tanya jawab. Yang silahkan kepada jemaah yang hendak bertanya, bisa bertanya secara langsung atau bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat. Oke, sudah ada yang rasakan kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya Ustadz. Tadi Ustadz mengatakan bahwa kita tidak boleh sombong kalau kita sering mendengarkan kajian atau kita mempunyai amal ibadah sholat yang banyak. Kita tidak boleh sombong. Tapi kan kita dengan niatan nge-share suatu kajian untuk saudara kita, minimal untuk kakak kita atau adik kita, kan niatan kita hanya satu, supaya saudara kita pun ikut mendengarkan, supaya kita juga mendapatkan pahalanya. Itu bagaimana menurut Ustadz penjelasannya? Karena kita kan takutnya ujub begitu. Itu bagaimana? Yang kedua, kalau kita sudah umroh dan kita sudah menghadap Ka'bah, kita sudah berdoa, sudah menangis, sudah menghadap Ka'bah, ibarat sudah menghadap kiblat, itu masih belum Allah kabulkan. Itu bagaimana menurut Ustadz untuk kita supaya lebih istiqomah lagi, atau mungkin ada
dosa-dosa kita yang belum Allah ampunkan, seperti itu. Terima kasih, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fiik. Iya, yang pertama, Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada niat. Ya, amal ini, amal apa saja yang kita kerjakan, semua tergantung kepada niat. Apabila kita niatnya betul-betul karena Allah, ikhlas, supaya kita bisa berubah, orang pun juga bisa berubah, lalu kita men-share artikel, men-share video, atau apa saja kebaikan-kebaikan yang lain, ya, kita niatnya ikhlas, ya, kita sebarkan juga suatu kebenaran, ya tentunya Allah pun akan memberikan ganjaran dan pahala. Itu bukan kesombongan. Sombong itu kan aja di hati, dan biasanya diucapkan dengan lisan dan perbuatan. Apa itu sombong? Sombong itu definisinya kata Nabi SAW adalah batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu artinya menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Itu definisi sombong yang Rasul sebutkan di hadis. Menolak kebenaran, ketika disampaikan kebenaran, dia tolak, ngeyel, membantah, mengingkari, mendustakan. Dan dia juga merendahkan manusia. Itu sombong. Tapi ketika kita ingin menyebarkan kebaikan-kebaikan, kita men-share ilmu, men-share video, ya, mungkin artikel, atau apa saja kebaikan-kebaikan yang memang tidak menyelisihi syariat, dan niat kita ikhlas. Bukan untuk sombong-sombongan, sok suci, sok sorga, sok alim, tidak. Meskipun orang mengatakan demikian barangkali. Ya, tapi kita betul-betul dari hati, Allah tahu isi hati kita. Kita ingin men-share sesuatu kebaikan supaya orang lain juga bisa mengetahui kebenaran. Niat kita supaya kita bisa memberikan kontribusi. Niat kita ingin supaya bisa memberikan kontribusi kepada orang lain. Amar ma'ruf nahi mungkar. Supaya orang lain itu, keluarga kita, teman kita, siapa saja, akhirnya mereka pun bisa mengetahui kebenaran. Atau semakin termotivasi mengamalkan kebenaran. Jadi innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung kepada niat. Kalau niat kita mau yang ikhlas, ya silakan jalankan terus. Jangan peduli dengan ucapan orang lain. Capek kita. Capek kita untuk mengikuti ya penilaian orang lain. Jangan pedulikan ocehan mereka. Jangan pedulikan ucapan mereka. Anda mau memuji saya, silakan. Anda mencela saya, silakan. Saya tidak peduli itu semuanya. Karena yang saya butuhkan adalah ridho dari Allah. Saya membutuhkan wajah Allah. Nah, seperti itu. Yang penting pertahankan niat itu. Jangan sampai goyang, sampai goyah, sampai berubah. Ya, niat kita betul-betul ingin memperbaiki diri kita dan orang lain secara bersama-sama di waktu yang sama. Maka Allah akan berikan keberkahan. Allah akan berikan pahala. Ya, tapi kita harus tegar. Karena begitu nanti kita akan sebarkan atau share artikel atau kebaikan apa saja yang sesuai syariat kepada orang lain, pasti tunggu tanggal mainnya. Akan datang ucapan-ucapan yang sangat menyakiti hati. Dikatakan sok suci, sok bersih, sok benar, segala macam. Ya itulah konsekuensinya. Padahal kita sampaikan apa adanya. Ini kata Allah, kata Rasul, bukan kata saya. Tapi mereka seperti itu. Makanya kalau sudah berani untuk menyampaikan, dan memang harus menyampaikan. Karena kita harus amar ma'ruf nahi mungkar sesuai kemampuan kita. Tapi lihat, ya setelah amar ma'ruf nahi mungkar, kata Allah, apa yang terjadi? Wasbir ala ma asabak. Bersabarlah atas apa yang telah menimpamu nanti. Akibat konsekuensi kamu menyampaikan sesuatu. Karena itu sudah terjadi menjadi ketentuan takdir Allah. Siapapun yang berdakwah, ya menyampaikan kebenaran, berani menyampaikan sesuatu yang sesuai dengan Quran dan Sunnah, pasti ada orang-orang yang tidak menyukainya. Dan pertahankan keikhlasan, dan pertahankan yang kita sampaikan memang sesuatu yang sesuai syariat. Sekali lagi, jangan pedulikan omongan orang lain. Ya, tidak akan berhenti sampai hari kiamat. Ada selalu orang-orang yang hasad, iri, dengki, tidak suka, sok-sokan barangkali mereka merasa lebih berilmu, padahal tidak berilmu juga. Dan jangan pedulikan juga dengan pujian-pujian mereka kepada kita. Kita tidak butuh pujian-pujian orang. Anda hebat, Anda soleh, Anda soleha. Tidak.
Justru kita marahin mereka. Anda jangan bicara seperti itu kepada saya. Karena itu bisa membuat saya khawatirnya berubah niat saya. Ya, tentunya kita minta mereka mendoakan kita juga. Supaya kita bisa lebih baik dibandingkan kondisi sebelumnya. Ya. Lalu yang kedua, tadi dikatakan sudah berdoa di depan Ka'bah. Ya, sudah berdoa di depan Ka'bah, di depan kiblat, jelas kita berada di Masjidil Haram, ya. Dan kita sudah tunjukkan ekspresi rasa butuh, rasa harap segala macam, tapi kok belum ada tanda-tanda pengabulan. Berarti apa? Sabar. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui, Allah melihat, dan Allah Maha segala-galanya. Terkadang Allah kabulkan permohonan seorang hamba segera. Terkadang juga Allah tunda proses pengabulan. Karena kenapa? Karena Allah senang dengan cara hamba itu dalam berdoanya. Dia mungkin tidak punya penghalang-penghalang untuk dikabulkan doa. Hamba ini nggak punya penghalang-penghalang untuk dikabulkan doa. Tapi Allah memang sengaja untuk dipending, tidak dikabulkan langsung, karena Allah senang dengan cara berdoanya hamba tersebut. Di mana dia menangis, dia merintih, dia mengemis, dia merengek. Dan ketika selama belum dikabulkan doanya, Allah mencintainya dan Allah mencatat doanya itu sebagai pahala. Ini bagi orang yang tidak punya penghalang ya. Orang yang tidak punya penghalang untuk terkabulkan doa, kalaupun belum dikabulkan, itu baik. Belum dikabulkan, itu baik. Statusnya memang dia tidak punya penghalang. Itu baik. Kenapa? Dia semakin dicintai sama Allah, semakin bertambah pahala dia di dunia dan di akhirat. Ya. Dan bisa jadi juga doanya tidak dikabulkan, tapi Allah ganti dengan dia dihindarkan dari keburukan-keburukan yang lain. Bisa jadi seperti itu. Karena Rasul mengatakan bahwa seorang hamba yang berdoa kepada Allah, bisa jadi Allah kabulkan dengan segera, atau kata Rasulullah bisa jadi orang itu tidak dikabulkan doanya, tapi Allah simpan sebagai pahala. Pahala untuknya nanti di akhirat, karena ketika berdoa itu berpahala, itu kan ibadah. Atau bisa jadi juga Allah tidak kabulkan doanya, tapi Allah ganti dengan Allah hindarkan dia dari keburukan-keburukan yang semisalnya. Sehingga dia doanya nggak dikabulkan, tapi dia dihindarkan dari keburukan. Dihindarkan dari berbagai macam bencana dan musibah. Sebagai ganti kompensasi dari doa yang tidak Allah kabulkan. Jadi semuanya baik. Dikabulkan baik, tidak dikabulkan pun baik. Bagi orang yang memang tidak punya penghalang. Semuanya baik. Karena itu semua terjadi dengan izin Allah. Allah mencintainya. Allah bisa saja mengabulkan. Tapi Allah menginginkan dia tercatat pahalanya. Ya, apalagi dia bersabar, tidak buruk sangka kepada Allah, tidak suuzon kepada Allah. Ya, dia pun tidak berputus asa dari rahmat Allah. Ini kan semuanya ujian. Diuji. Semakin teruji keimanan. Kira-kira kalau meskipun berdoa di depan Ka'bah, di depan multazam ya, sebetulnya kan ini peluang yang sangat besar kan untuk dikabulkan. Dan dia tuh memang soleh, dia solehah, dia bertakwa, Masya Allah, dia nangis segala macam. Sebetulnya peluang yang sangat besar untuk dikabulkan. Tapi bisa jadi jika Allah ingin menguji keimanan seorang hamba, bisa nggak ditunda pengabulan tersebut? Bisa saja. Kita sudah bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kan. Nabi Musa berdoa kepada Allah dan diaminkan oleh Nabi Harun. Nabi Musa minta kepada Allah agar Fir'aun dan bala tentaranya dibinasakan. Siapa yang minta ini? Nabi Musa. Siapa yang mengaminkan? Nabi Harun. Berdoa ini. Dan meminta agar Fir'aun dibinasakan. Dan bala tentaranya juga dibinasakan. Dan berapa lama jarak Allah mengabulkan doanya Nabi Musa? Kita sudah bahas di buku ini ada ya. Di sebab yang ketiga. Sebab yang ketiga bisa dibuka di bukunya. Berapa lama Allah mengabulkan Nabi Musa agar Fir'aun dan bala tentaranya dibinasakan? Ternyata 40 tahun setelahnya. Perhatikan, 40 tahun setelahnya doanya Nabi Musa baru dikabulkan oleh Allah. Disebutkan dalam kitab tafsir seperti itu. 40 tahun kemudian. Siapa kita? Siapa Nabi Musa? Nabi Musa, Nabi yang sudah jelas bertakwa, Allah mencintainya.
Allah berikan wahyu kepadanya, kitab suci kepadanya. Selevel beliau ternyata Allah berikan ujian. Apa? Ada penghalang? Tidak ada penghalang. Allah berbicara langsung dan beliau mendengar suaranya Allah selama beliau hidup di dunia. Ketika menerima wahyu langsung beliau mendengarkan suaranya Allah itu. Luar biasa. Tapi lihat 40 tahun kemudian baru dikabulkan. Sehingga Fir'aun dan bertentaranya ditenggelamkan di lautan. Selama 40 tahun ini tetap beliau berdoa dengan sabarnya. Ya, diuji dengan ujian yang luar biasa. Nabi kan, kalau Nabi kan itu ujiannya kan lebih besar ya dibandingkan manusia-manusia yang bukan Nabi dan Rasul. Ya, maksud saya cerita begini supaya kita paham bahwa ada kalanya Allah itu tidak mengabulkan seorang hamba doa-doanya, meskipun mungkin tidak ada penghalang, ya karena memang Allah ingin menguji keimanannya, diuji kesabarannya. Kira-kira dia buruk sangka nggak kepada Allah? Kira-kira dia putus asa nggak di rahmat Allah? Kira-kira setelah ini dia masih berdoa nggak? Jangan-jangan dia bosan, lalu dia kecewa, ya akhirnya dia tinggalkan doanya, atau nggak yakin kepada Allah setelahnya. Ya, jadi kita lihat bahwa contoh Nabi Musa 40 tahun, nah kita bukan Nabi, kita bukan orang yang baik sebetulnya, banyak kesalahan juga, tapi pengennya, masa apa kurangnya saya? Saya kan udah doa di depan Ka'bah. Apa kurangnya saya? Ya memang kurang. Berkacalah kita, evaluasi, memang kita kurang. Orang-orang yang lebih baik dibandingkan kita, jauh, lebih tinggi, lebih banyak. Tapi terkadang mereka pun terkadang depending juga, tidak langsung dikabulkan. Meskipun ya sebetulnya mereka itu layak untuk dikabulkan. Kenapa? Karena Allah ingin menguji keimanannya. Nah, seperti itu. Jadi, kalau kita bersabar, tetap berbaik sangka kepada Allah, ya, tetap kita ini tidak pernah kecewa dan tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah, tetap kita yakin bahwa Allah mampu mengabulkan. Terus saja berdoa. Maka tentunya dengan ujian seperti ini akan menjadikan Allah semakin cinta kepada kita dan semakin besar pahalanya, dan bisa jadi pada waktu yang tepat nanti baru Allah kabulkan permintaan kita. Ya, demikian wallahu a'lam bishawab. Baik, syukron Ustaz atas jawabannya. Di sini kami bacakan pertanyaan yang masuk secara langsung pada MC. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya bagaimana saya ketahui tanda doa yang saya panjatkan itu belum Allah kabulkan. Itu merupakan kebaikan untuk saya. Dan yang kedua, apakah seorang yang sudah terkena PHK sejak 1 tahun yang lalu dan semenjak 4 bulan terakhir tabungan semakin menipis dan belum dapat kerja, berhak mendapatkan zakat mal saat ini? Barakallahu fikum, Ustaz. Iya. Ketika ya barakallahu fiik, ketika doa belum dikabulkan, ya tentunya kita harus evaluasi. Jangan-jangan kita punya penghalang. Jangan kita merasa pede dulu ya, bahwa sepertinya saya nggak punya penghalang ini, kok belum dikabulkan ya? Seharusnya kita merasa, jangan-jangan saya punya penghalang. Jangan-jangan saya punya penghalang. Coba evaluasi. Baca bukunya yang kita bahas ini. Apa penghalang-penghalang yang barangkali kita sadari, atau kadang-kadang kita nggak sadar. Kalau kita tuh punya penghalang, coba evaluasi kembali. Jadi kita kayaknya berburuk sangka saja kepada diri kita sendiri. Berburuk sangka kepada diri kita sendiri. Jangan-jangan saya punya penghalang ini. Jangan merasa, saya nggak punya penghalang. Nah, nggak boleh begitu. Sombong sekali. Itu ujub. Ya, saya nggak punya penghalang. Kenapa belum dikabulkan? Seharusnya kita merasa, saya punya penghalang. Pasti ini ada penghalang. Jangan-jangan ada penghalang. Sehingga doa saya belum dikabulkan. Nah, tanda-tanda bahwa doa kita itu sebetulnya layak untuk dikabulkan, tetapi Allah belum juga mengabulkan. Sebetulnya layak ya, tapi Allah belum juga mengabulkan. Berarti apa nih? Ujian. Nah, tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya insya Allah adalah buktinya kita semakin semangat dalam beribadah. Kita semakin benar cara beragamanya, semakin ikhlas niatnya. Ya, tanda-tanda bahwa mudah-mudahan ini tidak ada penghalang. Kita katakan mudah-mudahan tidak ada penghalang, tanda-tandanya sebetulnya layak untuk dikabulkan, tapi kok belum dikabulkan juga. Wah,
Apa tanda-tandanya sebetulnya layak tapi kok belum? Ya, buktinya apa? Kita semakin meningkat iman, semakin meningkat ilmu, semakin meningkat amal, semakin meningkat keistiqomahan dan seterusnya, kesabaran, keikhlasan, dan lain-lain, kekhusyuan. Makin baik kok. Dan sebetulnya, apa namanya, bisa jadi hamba itu memang tidak punya penghalang, tapi memang Allah belum kabulkan. Mudah-mudahan dengan kebaikan-kebaikan kita dari sisi-sisi yang lain, itu caranya Allah, ya, untuk menambahkan kebaikan kepada diri kita sendiri. Meskipun belum dikabulkan, tapi Allah tambahkan nikmatnya, rahmatnya dari sisi yang lain. Meskipun belum dikabulkan, tapi Allah tambahkan nikmatnya, kebaikannya, rahmatnya dari sisi yang lain. Atau meskipun belum dikabulkan, tapi Allah Allah hindarkan diri kita, ya, dari berbagai macam keburukan-keburukan, dari berbagai macam musibah. Ya, keburukan seperti apa? Tidak mesti harus ada terhindar dari ditabrak kereta, ditabrak mobil, rumah terbakar misalnya. Enggak mesti begitu. Ya, bisa jadi doa belum dikabulkan, tapi Allah berikan kebaikan dari sisi kita dihindarkan dari berbagai macam keburukan. Misalnya apa? Buktinya kita dihindarkan dari iman yang rusak, dari hati yang rusak, dari pemahaman agama yang rusak, dari malas untuk mengamalkan ibadah. Ini kan kerusakan-kerusakan semua. Kan saya katakan tadi bahwa Rasul bersabda, doa seorang hamba itu bisa jadi langsung Allah segerakan dikabulkan. Ya, Allah segerakan kabulkan doa seorang hamba, atau bisa jadi belum dikabulkan, ya, karena Allah simpan sebagai pahala nanti di akhirat. Atau yang ketiga, kata Rasulullah, ya, tidak dikabulkan, tapi Allah ganti kompensasinya, Allah hindarkan orang tersebut dari keburukan-keburukan. Ya, Allah hindarkan dia dari keburukan-keburukan. Hatinya semakin baik, alhamdulillah, amalnya semakin benar, sesuai sunnah, dia pun ngaji semakin semangat, ya, Masya Allah, dosanya semakin sedikit, Masya Allah, padahal belum dikabulkan doanya, tapi dosanya semakin sedikit. Belum dikabulkan doanya, tapi amalnya semakin banyak. Nah, ini mudah-mudahan tanda-tanda kebaikan, ya. Jadi seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, ada orang yang di PHK tadi, ya, dan seterusnya. Intinya zakat itu diberikan kepada orang fakir dan orang miskin. Jika Anda termasuk, ya, Anda berhak untuk menerima zakat. Fakir dan miskin. Fakir itu artinya orang yang tidak punya harta sama sekali. Tidak punya harta sama sekali. Itu fakir. Kalau orang miskin, dia punya harta, tapi nggak cukup untuk mencukupi dirinya dan keluarganya. Kebutuhan sehari-hari itu nggak cukup. Itu orang miskin. Nah, nanti Anda lihat posisi Anda yang bertanya tadi, saya tidak tahu kan, ya, apakah fakir, tidak punya sama sekali harta, ya, atau dia kategorinya miskin, punya harta, tapi tidak cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Karena anaknya banyak, kebutuhannya banyak, bukan keinginan, ya, kebutuhan. Ya, meskipun mungkin dia digaji misalnya 3 juta sebulan, 4 juta sebulan, ya. Tapi pengeluaran dia, bisa jadi pengeluaran dia setiap bulan itu 7 juta, 10 juta. Banyak pengeluarannya, karena anaknya banyak, sekolah semua. Makan juga, transport juga. Dengan gaji 4 juta itu nggak cukup untuk anak sebanyak itu. Ya, untuk tinggal di Jakarta. Ya, berbeda kalau tinggal di kampung. 4 juta ya cukup, insya Allah. Tapi kalau saya lihat di Jakarta, dengan 4 juta itu nggak cukup ketika memiliki anak yang banyak dan sekolah semua. Nggak cukup. Ya, kehidupan di Jakarta berbeda dengan di kampung. Nah, orang seperti ini berarti dia orang miskin. Layak untuk mendapatkan sedekah, infak, dan zakat. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukur Ustaz atas jawabannya. Sudah tidak ada pertanyaan yang masuk, Ustaz. Baik, nampaknya sudah tidak ada pertanyaan yang masuk, Ustaz. Apakah kita cukupkan, Ustaz?
Ya, baik. Kalau memang tidak ada, kita cukupkan sampai di sini kajian kita, ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga kita bisa memahami dan bisa mengamalkan sebaik mungkin. Ya, semoga Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita dan semakin semangat, semangat dan semangat. Ayo kita berubah. Saya berubah, Anda berubah. Berubah menjadi lebih baik, ya. Dan kita belajar belajar ini bukan hanya di malam hari ini saja, tapi kita belajar kapanpun dan dimanapun, pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam. Kita belajar, belajar dan belajar, meningkatkan iman, ilmu dan amal kita. Itulah dunia yang dimana kita diciptakan dalam rangka untuk beribadah, bukan main-main, bukan berleha-leha, bukan bersantai-santai. Karena Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Jadi hidup kita ini untuk ibadah. Ya, semuanya harus kita lakukan dan semuanya kita niatkan untuk ibadah. Apapun aktivitasnya, selama itu baik sesuai syariat, maka akan tertulis sebagai ibadah. Ya, kita butuh ini semua karena ingin selamat nanti di akhirat, kehidupan yang kekal abadi di sana. Adapun dunia sebentar, sementara, tidak lama dan pasti kita tinggalkan demi Allah. Ya, maka jangan kita sia-siakan umur kita yang terbatas ini dan kita akan kembali kepada Allah pada akhirnya. Ya, demikian wallahu a'lam bis-shawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.